Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah subbab dalam mata kuliah interaksi manusia komputer, yaitu tentang desain sistem. Baik, kita langsung ke slide yang kedua, yaitu tentang pengertian dari desain, ya. Prinsip desain biasanya diterjemah sebagai seni terapan, ya, dan berbagai pencapaian kreatif dan lainnya. Dalam sebuah kalimat, kata desain bisa digunakan baik sebagai kata benda maupun kata kerja. Sebagai kata kerja, desain memiliki arti proses untuk membuat dan menciptakan objek baru. Sebagai kata benda, desain digunakan untuk menyebut hasil akhir dari sebuah proses kreatif, ya. Baik itu berwujud sebuah rencana, proposal, atau berbentuk objek nyata. Jadi di sini desain itu bisa dibuat sebagai kata kerja dan juga bisa dibuat sebagai kata benda yang memiliki arti yang masing-masing, ya. Di sini disebutkan kalau desain sebagai kata kerja dia membuat, menciptakan, ya, objek baru. Tapi kalau desain dalam kata benda, ya, dia lebih cenderung pada hasil akhir sebuah proses kreatif, ya. Itu dari pengertian desain, ya. Terus yang kedua ada proses desain. Ini prosesnya. Pada umumnya menghitung aspek fungsi. Jadi fungsi dari desain itu tersendiri. Terus yang kedua adalah estetika, ya, estetiknya. Estetika itu maksudnya adalah estetika dari desain itu sendiri. Apakah baik, apakah layak, apakah sesuai, apakah enak untuk dipandang, dan lain-lain. Itu masuk dalam estetik. Dan berbagai macam aspek lainnya, yang biasanya datanya didapat dari riset, pemikiran, baik brainstorming maupun dari desain yang sudah ada sebelumnya. Oke, kita lanjut. Ide dalam membuat desain. Jadi biasanya kalau kita ingin membuat desain itu, ya, berawal dari minat desainer, yaitu perancang, untuk memilih, menciptakan ilustrasi baik berupa foto maupun tulisan, ya. Jadi nanti ide yang dalam membuat sebuah desain itu yaitu perancangan, ya, perancangan. Terus setelah dirancang, diciptakan. Setelah diciptakan itu nanti akan berupa prototype, ya, bisa berupa prototype dan lain-lain nanti seperti itu. Jadi ilustrasinya itu nanti ya berupa prototype. Nanti kalau oke prototipenya nanti bisa dikembangkan atau diimplementasikan menjadi bentuk nyatanya seperti apa. Oke. Tantangan dalam membuat desain, ya, antara lain proses pembuatan. Pastilah di proses pembuatan pasti ada tantangan tersendiri untuk desain sistem itu. Yang kedua, metode merancang desain itu seperti apa. Terus yang ketiga, produk yang dihasilkan atau rancangannya, serta disiplin ilmu yang digunakan atau ilmu, ya, kalau kita mendesain ya perlu ilmu desain sebenarnya. Nah, jadi ada satu tantangannya, ada proses pembuatannya. Yang kedua proses merancangnya, ya, metode merancangnya. Terus produknya atau hasil rancangannya, serta disiplin ilmu yang digunakan untuk membuat desain tersebut. Jadi kalau desain
sistem web semuanya ya, atau aplikasi web, ya kita harus punya disiplin ilmu tentang web. Kalau kita ingin mendesain sebuah lukisan, ya, jadi kita harus memiliki disiplin ilmu tentang lukisan, tentang art dan semacamnya. Nah, itu. Ya, contoh di sini desain dalam kehidupan sehari-hari, ada gambar, ada animasi, ada kartun ya. Ya, kartun-kartun yang lucu-lucu dan semacamnya. Jadi itu ya. Kita lanjut. Oke, kita masuk ke desain grafis, karena sebenarnya desain itu banyak sekali ya. Salah satunya itu adalah desain grafis. Kita membuat sebuah desain sistem juga, desain sistem dalam sebuah, contohnya kita membuat sebuah desain sistem pada aplikasi web gitu ya. Di sana juga kita membutuhkan yang namanya desain grafis ya, membutuhkan desain grafis untuk merancang bagaimana kita nanti interface atau antarmuka dari sistem yang akan kita buat ya. Jadi kita di sana juga membutuhkan desain grafis untuk menampilkan secara visual ya desain yang akan kita buat. Karena desainnya masih belum ada, maka kita perlu merancang dulu desain itu sehingga kita bisa melihat nanti ketika sudah jadi desain sistem ya, desain sistem yang kita buat contohnya di web itu seperti apa. Oke, kita masuk ke desain grafis dulu ya. Jadi desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin ya. Dalam desain grafis, teks juga dianggap gambar karena merupakan hasil abstraksi simbol-simbol yang bisa dibunyikan. Desain grafis diterapkan dalam desain komunikasi dan fine art ya, seperti jenis desain lainnya. Desain grafis dapat merujuk kepada proses pembuatan, metode perancangan, produk yang dihasilkan, ataupun disiplin ilmu yang digunakan. Seni desain grafis mencakup kemampuan kognitif dan keterampilan visual, termasuk di dalamnya tipografi, ilustrasi, fotografi, pengolahan gambar, dan tata letak. Nah, di sini tadi sudah disebutkan ya tentang desain grafis ya. Tadi di depan sudah disebutkan ya di bagian ini desain grafis. Desain grafis dapat merujuk kepada proses pembuatan. Tadi disebutkan di depan tantangan untuk membuat desain. Proses pembuatan sama dengan ini ya. Desain grafis dapat merujuk kepada proses pembuatan, metode perancangan, produk yang dihasilkan, dan disiplin ilmu yang digunakan. Sama dengan tadi, jadi untuk desain grafis kita harus memiliki juga kemampuan kognitif, keterampilan visual, termasuk dalamnya tipografi, ilustrasi, fotografi, pengolahan gambar, dan tata letak. Jadi banyak kemampuan yang harus kita miliki untuk membuat sebuah desain tersendiri. Bukan cuma di desain, kalau desain grafis di sini lebih cenderung pada perancangan pada grafisnya, gitu ya. Begitu juga dengan desain-desain yang lain. Kita juga harus memiliki keterampilan visual itu untuk menerjemah dari desain yang dari aplikasi yang akan kita buat. Oke. Kita lanjut ya. Bagian dari interface yang terlihat dan menimbulkan cita rasa. Jadi ini adalah ketika kita membuat sebuah interface gitu ya, sebuah desain sebuah interface atau antarmuka, ini lebih cenderung pada desain sistem di sini. Kalau tadi kita lebih cenderung ke desain grafisnya, desain grafis di sini kita coba alihkan ke desain sistem antarmuka. Ya sama, desain grafis antarmuka sebuah sistem gitu ya. Jadi pertama yang harus ada yaitu bagian dari interface yang terlihat ya dan menimbulkan cita rasa. Jadi dari ketika kita pertama kali
bertemu dengan sebuah interface system, bagaimana nanti kita ketika melihatnya itu tertarik gitu ya, tertarik terhadap sistem itu yang perlu kita buat, yang perlu kita create ya, untuk membuat sebuah interface dari sebuah sistem ya, yang perlu kita desain pada sebuah interface, pada interface pada sebuah sistem seperti itu. Terus sesuatu yang seseorang melihat pertama kali ini ya, menimbulkan kesan yang mempengaruhi tingkat emosi. Nah, ini maksud saya ini di sini. Dia akan menimbulkan sebuah ketertarikan tersendiri ketika dia pertama kali melihat dari sistem atau desain sistem yang kita buat itu. Ya. Nah, salah satu bentuk seni lukis atau gambar, terapan yang memberikan kebebasan kepada sang desainer untuk memilih, menciptakan, mengatur elemen, rupa seperti ilustrator, foto, tulisan, dan garis di atas suatu permukaan dengan tujuan untuk memproduksi dan dikomunikasikan sebagai sebuah pesan. Gambar maupun tanda yang digunakan bisa berupa tipografi atau media lainnya seperti gambar atau fotografi. Desain grafis umumnya diterapkan dalam dunia periklanan, packaging, perfilman, dan lain-lain. Intinya di sini adalah, pertama adalah ketika kita melihat dari desain itu, interface itu, ya, ketika kita mendesain sebuah interface, intinya di sini bagaimana pengguna, ya, user itu bisa langsung tertarik, bisa jatuh cinta pada pandangan pertama lah, seperti itu. Anggapannya seperti itu. Sehingga nanti mereka tertarik untuk menggunakan sistem yang sudah dibuat tersebut. Ya. Intinya di situ. Oke, prinsip desain grafik ya. Ada beberapa prinsip di sini ya, untuk mendesain sebuah grafis itu, sebuah antarmuka itu sama ya, sebuah sistem antarmuka sistem gitu ya, sama. Sini pertama yaitu metafora atau proses perancangan bentuk ya. Jadi bentuk dari interface itu, dari sistem itu, dari antarmuka itu ya. Maksudnya menampilkan dan menggambarkan elemen-elemen seperti titik, garis, warna, ruang, dan tekstur yang relevan dan dikenali menggunakan desktop yang berhubungan dengan perancangan interface, bisa ada Photoshop, Corel, Macromedia, Flash, dan lain-lain. Jadi yang pertama adalah metafora, proses perancangan bentuknya seperti apa, mau kotak, mau bulat, mau pipih, mau oval, dan lain-lain. Jadi itu perlu juga difikirkan ya, seperti apa nanti desain yang akan dibuat seperti itu. Yang kedua adalah kejelasan ya, jadi harus jelas gitu ya. Setiap elemen yang digunakan pada interface harus beralasan dalam penggunaannya, memperjelas pesan yang diberikan, memberikan rileks pada mata dalam menatap elemen-elemen saat beraktivitas, menawarkan kesederhanaan, enak dilihat, dan berkelas dan jelas. Nah ini ya, kejelasan itu maksudnya ini ya. Ketika melihat itu orang tidak bosan gitu ya, tidak bosan, menarik, dan lain-lain. Terus yang ketiga adalah konsisten. Jadi desainnya itu yang ketiga prinsipnya harus konsisten. Konsisten dalam layout ya, warna, gambar, icon, tipografi, teks ya. Jadi harus konsisten. Jadi jangan ya tidak apa-apa berubah ya, tapi lebih baik itu konsisten. Maksudnya konsisten itu adalah ketika kita di depan menggunakan warna putih semuanya ya, atau warna putih gitu ya, bagaimana nanti untuk contohnya kita membuat sebuah web, yang mana web itu terdiri dari beberapa layout ya, terdiri dari beberapa layout atau terdiri dari beberapa tampilan gitu ya, dari beberapa tampilan, yang mana antara satu tampilan yang lain, yang satu dengan tampilan yang lain harus konsisten ya, harus konsisten. Jadi kalau tampilan pertama
bentuknya apa namanya segi empat, maka layout tampilan yang kedua diusahakan untuk segi empat dengan konsep warna ya, konsep warna icon ya, mungkin teks juga bentuk teksnya harus sama, jadi harus konsisten di situ. Yang kedua adalah ya, intinya konsisten di sini ya, konsisten pada layar, perpindahan antar layar ya, yang maksud saya yang tadi, atau satu ke layar lainnya. Jadi harus konsisten. Seperti tadi kalau tampilan layar pertama putih ya, terus apa namanya ikonnya adalah ini, dan bentuk teksnya adalah, tulisannya adalah New Time Roman semuanya, maka di tampilan yang kedua harus seperti itu juga ya, biar konsisten. Jadi konsisten itu juga berpengaruh pada prinsip desain grafis. Terus yang ketiga adalah konsisten dalam desain interface yang dirancang, sama dengan yang tadi yang saya sudah sebutkan. Kalau di sini Pak bentuknya segi empat, maka harus segi empat seperti itu. Warnanya putih, maka harus putih seperti itu. Itu konsisten namanya. Terus bidang kerja platform mempunyai petunjuk dan tuntunan. Nah, biasanya ya pastilah. Jadi kalau kita membuat sebuah aplikasi, maka harus membuat sebuah tutorialnya. Biasanya ketika buat aplikasi itu ada menu help ya. Menu help itu biasanya di sana disediakan layanan petunjuk tuntunan untuk menggunakan dari aplikasi tersebut gitu ya. Baik, kita lanjut. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita pahami dalam desain grafis ya, ataupun nanti mendesain sebuah layout aplikasi. Itu pertama adalah pembuatan user interface, di mana pembuatan user interface itu digunakan untuk mempermudah user untuk mengkomunikasikan bentuk desain ke dalam sebuah gambar dan tulisan. Jadi pembuatan user interface atau antarmuka itu yaitu untuk mempermudah user untuk berkomunikasi antara aplikasi, komunikasi antara user dengan sebuah aplikasi gitu ya, dengan komputer maksudnya. Yaitu biasanya nanti diaplikasikan atau diimplementasikan dalam bentuk gambar atau tulisan nanti. Biar nanti user bisa lebih mudah untuk berkomunikasi dengan komputer atau dengan aplikasi. Yang kedua ada istilah tipografi. Tadi kita sudah membahas tentang tipografi ya, apa itu tipografi gitu ya. Karakter ya dan simbol dalam penggunaan mudah dilihat dan dibedakan. Nah, itu ya. Karakternya dan simbolnya dalam penggunaannya itu mudah dilihat dan dibedakan. Jadi untuk itu ada dua hal yang perlu diketahui, yaitu untuk menghindari penggunaan uppercase huruf besar ya pada huruf dalam suatu pengetikan naskah ya, itu juga harus diperhatikan ya. Itu juga masuk dalam tipografi. Terus berdasarkan studi yang ditemukan bahwa penggunaan campuran huruf kecil dan besar mempercepat proses membaca, maka harus hindari menggunakan uppercase, dan kalau bisa ada campuran modifikasi antara huruf kecil dan huruf besar. Terus juga mudah dibaca, juga masuk dalam tipografi, mudah dikenali dengan adanya sekumpulan jenis huruf yang digunakan untuk mengetik suatu naskah atau teks. Itu masuk tipografi, itu yang dimaksud sebagai tipografi. Jadi karakter dan simbol dalam penggunaannya mudah dilihat dan dibedakan ya. Terus yang kedua adalah mudah dibaca. Itu maksud dari tipografi. Terus ada font ya. Font kita tahu bahwa ukuran huruf, jenis huruf, dan warna. Kita harus juga memperhatikan aspek ini, yaitu ukuran hurufnya. Jadi jangan besar-besar, harus fix dengan aplikasinya. Terus jenis hurufnya juga Time Roman, pakai Time Roman, pakai Calibri dan semacamnya, itu harus juga dipertimbangkan. Terus juga warna juga harus dipertimbangkan ya. Warna font maksudnya di sini. Ya, yang ketiga warna atau atribut asosiasi. Warna dapat didefinisikan secara objektif
atau fisik sebagai sifat cahaya yang dipancarkan, atau secara subjektif psikologis sebagai bagian dari pengalaman indera penglihatan. Jadi juga warna juga perlu kita pikirkan seperti apa warna yang baik ya untuk mendesain sebuah interface itu. Terus desain icon ya, desain iconnya juga harus dipertimbangkan ya, menampilkan objek atau aksi dalam tata cara yang mudah dikenali dan diingat. Ada beberapa macam di sini, ada keragaman icon ya. Jadi pertama, keragaman icon itu harus terbatas gitu ya, jangan banyak-banyak iconnya, itu juga akan bingung nanti. Icon yang diberikan pada latar belakang, pastikan bahwa pada salah satu icon yang dipilih terlihat lebih terang dari yang lain ya, seperti ketika kita ngeklik gitu ya. Nah, contohnya di sini itu, jadi contohnya di bawah ini. Jadi, contohnya ini kan lebih nampak daripada yang lain. Oh, berarti yang nampak ini berarti ini eksekusi yang akan kita lakukan. Itu maksudnya. Tiap icon menggunakan simbol yang berbeda satu dengan yang lain. Betul. Contohnya di sini. Nah, di bawah ini di kursor ini kita lihat ya. Ini berarti kita kembali ke kiri, kembali ini forward gitu ya. Ini kalau kita ingin nulis-nulis di sini ya, dan semacamnya. Membuat icon yang sejenis ke dalam kelompok icon yang berkaitan. Terus menghindari penggunaan icon yang terlalu terinci. Jadi jangan terlalu terinci gitu. Yang simpel saja, mudah untuk digunakan dan mudah untuk dipahami. Itu ya, itu hal-hal yang perlu kita kita pikirkan dalam membuat sebuah desain. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita tentang membahas tentang desain ya, desain sistem dalam interaksi manusia komputer. Baik, terima kasih. Semoga teman-teman sekalian bisa memahami apa yang sudah dijelaskan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.